Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Salam arit, salam peternakan, sukses selalu untuk semua. Nah, kembali lagi di channel Rumah Ternak teman-teman. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengawinkan kelinci ya, alias bagaimana sih supaya perkawinan kelinci itu bisa berhasil dan menghasilkan indukan kelinci bunting dan sampai melahirkan. Nah, kalau untuk berbicara tentang konten-konten sebelumnya sudah banyak sekali saya membahas tentang dunia peternakan kelinci. Bahkan mungkin ya hampir semua yang saya alami di dunia peternakan kelinci itu sudah saya buatkan konten teman-teman ya. Salah satunya tentang cara bagaimana mengawinkan indukan kelinci supaya bunting ya, dan supaya indukan itu tidak stres. Jadi ini akan saya up lagi ya teman-teman ya, akan saya bahas lagi tentang bagaimana cara indukan kelinci dikawinkan dan bisa berhasil. Nah, tentunya langkah-langkahnya akan saya mulai dari apakah indukan itu birahi atau tidak. Nah, ciri-cirinya gimana sih? Nah, indukan ciri birahi ya, kalau misalkan kayak teman-teman masih susah mencarinya atau susah menebaknya, tinggal kalian cek aja langsung kelaminnya ya. Pegang indukannya, cek kelaminnya, dipencet apakah kelamin si indukan betina itu sudah merahnya merah tua atau belum, dan kelaminnya itu mengembang teman-teman ya. Kalian tahu ya merah tua itu seperti apa dan mengembang itu seperti apa. Sebenarnya kalau untuk pemula pun sudah paham teman-teman ya, sudah bisa membedakan antara kelamin yang merah tua yang membengkak dan kelamin yang masih merah muda dan pucat pasti teman-teman. Makanya ini adalah awal yang pertama ya, langkah awalnya. Jadi cek dulu kelinci betina, apakah kelinci betina itu birahi atau tidak. Jangan sampai teman-teman memaksa kelinci betina yang belum birahi dikawinkan teman-teman, walaupun nanti proses perkawinannya berhasil ya, karena kelinci betina mau karena terpaksa dikawinin, biasanya itu lebih cenderung banyak gagalnya teman-teman. Makanya sebisa mungkin teman-teman kalau mengawinkan kelinci ya, kelinci betinanya harus birahi dulu. Kalau untuk kelinci bejantan birahi nggak usah dipikirin teman-teman ya. Pejantan itu ya, kalau untuk kelinci pejantan birahinya itu nggak ada waktu teman-teman ya, nggak ada hitungan ya, pasti kalau dikasih betina akan dikawinin. Nah, makanya yang paling penting adalah dari kelinci betinanya dulu ya. Cek birahinya apakah sudah merah merona atau belum. Kalau belum, kasih makan yang banyak teman-teman ya, dengan nutrisi yang cukup. Makanya apa aja bebas, makanya ya bisa menggunakan ampas tahu, bisa menggunakan pelet. Kalau pengen cepat ya gunakan pelet dengan kadar protein yang cukup tinggi, minimal 15% teman-teman ya. Terus kalau untuk ampas tahu bisa juga dikasih dengan konsentrat penggemukan sapi atau kambing teman-teman, itu bisa, atau pur babi bisa, tapi jangan sampai menggunakan pur ayam, karena pur ayam itu mengandung protein hewani yang menurut saya kurang bagus untuk kelinci. Nah itu ya, jadi tahap pertama adalah sebisa mungkin indukan itu birahi ya. Terus tahapan yang selanjutnya adalah sebisa mungkin yang dimasukkan ke dalam kandang itu adalah kelinci betina teman-teman. Jangan kebalik ya, kelinci betina masukkan ke kandang pejantan, jangan sampai kelinci pejantan dimasukkan ke kandang betina. Alasannya apa? Kalau kelinci pejantan dimasukkan ke kandang betina, nanti pejantannya akan lama mengawinin teman-teman ya, karena itu bukan, istilahnya bukan wilayah si pejantan itu ya. Pejantan butuh waktu untuk adaptasi dengan lingkungan kandang kelinci betina. Makanya sebisa mungkin masukkan kelinci betina ke dalam kelinci pejantan, karena di wilayah pejantan yang berkuasa nanti selang beberapa menit pasti si pejantan langsung mengawini betina. Nah, itu langkah kedua teman-teman. Terus langkah selanjutnya adalah ketika proses perkawinan teman-teman, amati ya. Ketika proses perkawinan itu diamati, jangan sampai kita cuma masukkan kelinci betina masuk ke kandang, kita tidak mengamati, kita cuma ngasih jeda waktu sekitar 20 menit misalkan, nanti baru kelinci betina diangkat. Nah, itu belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Barangkali ketika kelinci betina masuk ke kandang pejantan, itu pejantan belum tentu bisa mengawinin, karena biasanya kalau kelinci betina itu lebih agresif ya, karena kelinci betina itu kalau misalkan kayak lagi birahi itu lebih agresif teman-teman, malah biasanya balik mengawinin, malah si betina yang naikin si pejantan. Nah, kalau mentalnya si pejantan itu nggak kuat, biasanya tuh kelinci pejantan malahan ngincep teman-teman ya, mentalnya down, malahan merenung di pojokan teman-teman ya. Maka sebisa mungkin ketika indukan betina yang
lagi bunting yang lagi birahi itu nyerang si pejantan karena mengawini si pejantan, nah kita langsung pisahkan teman-teman, bisa mungkin biar si pejantan itu tidak kalah mentalnya ya, karena biasanya betina yang lagi birahi itu lebih agresif ya, pengen dikawinin. Nah terus langkah selanjutnya adalah ketika si betina sudah bisa dikendalikan oleh si pejantan, kita lihat apakah si pejantan itu berhasil mengawini atau tidak. Nah biasanya tanda-tanda berhasil mengawini atau tidak itu biasanya kelinci pejantan naik ke betina. Terus ketika itu si pejantan sudah bisa memasukkan atau menyemprotkan sperma ke dalam vagina si betina, biasanya itu pejantan itu bunyi ya teman-teman, ada bunyi dan biasanya jatuh ke belakang teman-teman. Nah itu salah satu ciri bahwa kelinci pejantan itu sudah berhasil mengawini betina. Nah terus apakah kalau sudah masuk itu bisa berhasil atau tidak, bisa dikatakan berhasil atau tidak perkawinannya? Nah belum tentu juga teman-teman. Nah makanya saya bilang pantau kelinci yang sedang kawin ya. Pertama, cek apakah kelinci betina itu setelah dikawin si pejantan kencing atau tidak ya. Misalkan baru masuk terus selang beberapa detik atau beberapa menit ya kelinci betina kencing, nah itu kalau menurut saya kawin ulang teman-teman ya, sampai 3 kali biasanya. Kalau saya mengawinkan kelinci betina itu sekali periode itu sampai 3 kali kena teman-teman ya, jadi 3 kali kena baru selesai. Tapi misalkan kayak posisinya 3 kali kena kelinci betina itu kencing, saya ulang lagi, misalkan kayak di pagi hari kencing, sore hari saya ulang kawinin lagi, karena pengalaman saya ketika kelinci itu kencing pas proses perkawinan itu banyak gagalnya teman-teman, banyak gagalnya, makanya biasanya saya ulang. Nah sebisa mungkin ketika kelinci itu sudah lagi dikawinin, pantau prosesnya dan apakah kelinci betina itu kencing atau tidak. Kalau untuk batas pemantauan minimal kalau saya sih 10 menit teman-teman ya, 10 menit setelah kawin apakah kencing atau tidak. Atau misalkan kayak lama-lama cepet-cepetnya ya 5 menit teman-teman. Kalau 5 menit mungkin bisa dikatakan berhasil ya, tapi kalau untuk di bawah itu bisa jadi dikawin ulang ya, itu teman-teman. Nah kalau misalkan kayak posisi si kelinci indukan itu berhasil dan akan berhasil alias jeda waktu kencingnya itu lebih dari 10 menit, kita pantau lagi teman-teman, pantau lagi di usia 1 minggu ke depan ya. Jadi usia 1 minggu ke depan biasanya kalau kelinci yang sudah dikawinkan, kalau benar-benar bunting itu porsi makannya nambah teman-teman ya, porsi makannya nambah. Nah apalagi kalau untuk buntingnya itu bunting muda, biasanya itu lebih agresif karena lebih waspada. Nah makanya sebisa mungkin kalau sudah ada tanda-tanda itu berikan pakan yang banyak dan jangan sampai ada gangguan dari luar, karena itu nanti akan bisa menyebabkan kelinci betina itu stres. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau ini kemarin sama teman-teman ya, indukan ini kenanya 3 kali teman-teman. Saya kalau untuk mengawinkan kelinci itu minimal kena 3 kali. Kalau 2 kali biasanya sudah bisa dikatakan bisa bunting, walaupun sekalipun sudah bisa dikatakan bunting teman-teman ya, kalau benar-benar berhasil dari tahapan proses perkawinan. Nah makanya ini saya sudah bisa menyatakan kelinci ini bunting. Nah ini persilangan antara NZ pure dengan NZ cross ya, crossingan alias NZBC. Nah nanti anakannya akan mendekati NZ pure, tapi tidak bisa dikatakan NZ pure teman-teman ya. Kita lihat apakah nanti anakannya itu bisa tumbuhnya lebih cepat dari NZBC yang lain atau lebih lambat teman-teman. Nah ini saya akan mencari mana bibit yang terbaik ya teman-teman, karena ini proses untuk kelinci pedaging itu sebisa mungkin ya cepat besar dan berbobot teman-teman. Nah itu ya tujuan saya, itu bukan untuk mencari semacam kayak istilahnya untuk kontes, enggak teman-teman ya. Terus terang kalau untuk kontes saya belum berani ya, karena kalau untuk kontes itu kategori kelincinya itu lebih yang harus bagus teman-teman ya. Kalau untuk kontes saya belum berani masuk ke kontes, tapi saya lebih fokus ke kelinci pedaging. Mungkin barangkali ya nanti kalau ada kontes ya untuk sekedar belajar-belajar atau untuk sekedar pengalaman bisa ikut lah ya beberapa ekor kelinci nanti ya. Tapi karena ini belum ada bayangan ikut masuk ke dalam dunia perkontesan kelinci, nah jadi ya fokus saya ke kelinci pedaging ya, menghasilkan kelinci dengan daging kualitas yang bagus ya, tentunya dengan bibit-bibit kelinci yang unggul itu teman-teman. Nah mungkin itu ya
sementara video-video yang bisa saya upload. Nah, barangkali teman-teman masih ada yang bingung, tinggal komentar aja, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya ya, atau pembahasan di video yang selanjutnya. Oke teman-teman, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.